Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Sari, Nur Ilsa, Humaira, dan Isra Septiani akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Baiklah teman-teman, mohon disimak videonya ya. Yang pertama yaitu pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun tidak antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Yang kedua, di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagovich, dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti gerak bumi dan pertahanannya di dasar laut lepas pantai Miami. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 dengan arti Dia adalah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Selanjutnya, ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Yang kelima, terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surah Ar-Rum ayat 48-49, yang artinya, Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran Surah Ar-Rum ayat 48-49. Yang keenam, yaitu sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis, Jacob Cousteau, menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini, yang artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Yang ketujuh yaitu sidik jari manusia.
Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Crick membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3. Selanjutnya yaitu hadis yang berkaitan dengan sains. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, dan beristighfar kepada Allah, menyingkirkan batu atau duri atau tulang dari jalan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sejumlah persendian itu, maka ia telah berjalan menjauhi api neraka. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Zakat, hadis nomor 1675. Ungkapan Rasulullah yang menyebut dengan tegas jumlah persendian sebanyak 360 merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak? Pada zaman ketika itu, tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas anatomi tubuh manusia, jumlah tulang dan persendiannya di tengah masyarakat yang belum mengenal ilmu pengetahuan, penelitian, dan kodifikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan hadis yang luar biasa ini. Tidak hanya manusia di zaman lalu, bahkan manusia saat ini pun yang hidup di abad 21, abad kemajuan sains dan teknologi, tidak mengetahui secara pasti jumlah tulang dan persendian manusia.